Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham ADCP ya, atau PT Adi Commuter Property Tbk. Ini sesuai dengan salah satu request di penonton video kami sebelumnya. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu company profile, akan berkenalan dulu dengan perusahaannya, kemudian kita akan bahas fundamental analisisnya atau kelayakan perusahaan dan harga saham. Kemudian dari sisi seasonality, bulan terbaik untuk membeli saham ini. Dari sisi bandarmologi, apakah sudah jadi akumulasi atau distribusi. Terakhir dari sisi technical, itu range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya seperti apa. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu company profile ya. Kita kenalan dulu dengan perusahaan ini. Mungkin ada yang belum kenal. Adi Commuter Indonesia ini anak usaha adikarya ya teman-teman ya. Adi juga perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, bergeraknya di bidang properti, hospitality, dan support. Dia lebih fokus untuk menyediakan kawasan hunian yang terintegrasi dan fasilitas di area jalur LRT. Jadi ini lebih fokusnya ke integrasi hunian ya teman-teman ya, yang terintegrasi dengan transportasi publik gitu ya. Ini sudah berdiri sejak 9 Maret 2018, jadi baru 4 tahun ya, masih baru, memiliki satu anak perusahaan. Komposisi pemegang sahamnya 90% dikuasai oleh adikarya, ya 10%-nya di masyarakat. Ini adalah persentase kepemilikan di bulan Juli 2021, ya, di mana ini dikuasai oleh individu lokalnya 69% ya. Dari 10% yang beredar ini teman-teman, itu 69%-nya dikuasai oleh individu lokal, ya. Sisanya institusi lokal. Ini asing cukup kecil, bahkan hampir nggak ada 1% di sini ya teman-teman ya. Kemudian ini listing di bursa baru ya, Februari 2022 ini dengan harga IPO-nya 130 dan saat ini harganya di bawah harga IPO. Total dapat dana 289 miliar dan saldo laba di kuartal 2 2022 ada 111,7 miliar teman-teman ya. Kemudian jumlah pemegang sahamnya 31 Juli itu ada 21.190 investor dan ini setiap bulannya rasanya cukup turun terus ya teman-teman ya, yang banyak yang keluar dari saham ini. Oke, ini adalah produknya teman-teman ya. Jadi brand dari ADCP ini adalah Hotel Grandika. Ini ada 3 teman-teman ya, di Jakarta, di Semarang, sama satunya di Sumatera. Kemudian ada Adi City dan LRT City, ini hunian yang terintegrasi ya. Apalagi LRT City ini ya, dia terintegrasi dengan LRT yang ada di Jabodetabek ya. Oke, ini adalah brandnya dia teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Oke, kita sudah kenalan dengan perusahaannya secara sekilas. Sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya ya teman-teman ya. Kalau kita cek, ini total pendapatannya ya ADCP dari tahun 2018, 19, 20, 21. Sebenarnya ini cukup naik teman-teman ya. Kalau kita lihat dari di awal berdiri, naik, namun 2021 turun teman-teman ya, karena pandemi kan. Ya, total pendapatannya terakhir hanya 564 miliar, namun profitnya, laba bersihnya ini turunnya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Ada 130 miliar atau sekitar 23% dari total pendapatannya. Nah, di tahun 2021 ini ada pendapatan lain-lain yang cukup besar, itu dari pendapatan keuangan teman-teman ya. Nanti akan kita bahas juga. Jadi ya masih profit walaupun tanpa pendapatan dari lain-lain, itu masih profit sebenarnya. Oke, sekarang kita cek ya pendapatan operasional ini itu terbagi jadi 2, jadi ada properti dan ada hotel teman-teman ya. Dari tahun 2019, 2020 dan 2021 ini kontribusinya properti memang tinggi teman-teman ya, selalu di atas 85%. Sisanya adalah hotel. Ya, dan totalnya ini 3 tahun terakhir memang 89% kontribusinya dari properti ya pendapatannya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi pendapatan di tahun 2021, kita cek di tahun 2022-nya seperti apa. Kalau kita cek di laporan keuangannya ya, untuk pendapatannya ini naik 53% teman-teman ya, dari 201 ke 307, di mana ini kenaikannya berasal dari 2 bisnis utamanya, itu properti naik ya teman-teman ya, sebenarnya 57% dan hotel pun juga naik. Jadi ini udah mulai ada perbaikan ya dari sisi kinerja, baik dari sisi properti maupun hotelnya. Totalnya naik 53% teman-teman ya.
Nah, di sini ada catatan teman-teman, ADCP ini memiliki beban keuangan kira-kira 8,6% dari laba brutonya. Ya, jadi ini cukup lumayan menggerus ya teman-teman ya, dari laba bruto menggerus 8,6% dari labanya. Ya, dan kalau kita cek net profitnya teman-teman ya, di semester 1 2022 ini net profitnya ada 37 miliar atau 12% dari total pendapatan. Kalau tahun sebelumnya itu ada 33,9 miliar atau 16% dari total pendapatan. Nah, kenapa kok prosentasenya turun? Ya, ini disebabkan karena tadi yang sudah diinfokan bahwa di tahun 2021 itu ada pendapatan lainnya yang cukup besar ya, ini 6,6 miliar. Sedangkan di tahun 2022 ini malah minus teman-teman ya, dan beban lainnya ini juga naik ya, 2 kali lipat. Ya, ini ternyata kalau kita cek di catatan kakinya, itu ada akun ini teman-teman ya, ada pendapatan keuangan. Nah, ini di mana tahun 2021 ada pendapatan keuangan cukup besar 8,2 miliar teman-teman ya. Dan ini pendapatan ini dari mana sih asalnya? Ini ada ini sedikit buram ya karena dia scan-scanan teman-teman ya. Pendapatan beban lainnya merupakan biaya terhadap perusahaan dengan PT Ketut Masagung Corporation untuk kawasan Royal Central Park dengan porsi 6535. Perusahaan mencatat porsi tersebut sebagai beban lainnya diklasifikasikan dalam akun penghasilan atau beban lain-lain. Ya, jadi mendapatkan pendapatan teman-teman justru di tahun 2021 mendapatkan pendapatan karena ini positif teman-teman ya dengan Royal Central Park ini. Kemudian ada lagi teman-teman ya, kontribusi laba atau rugi merupakan bagi hasil terhadap pembagian laba rugi antara perusahaan dengan PT Adikarya. Jadi ini dengan induknya itu ada kesepakatan bahwa setiap ada laporan keuangan itu si ADCP ini harus membagi hasil teman-teman ya, membagi hasil 5% ke Adikarya. Ya, 5% dari apa? 5% dari pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi ini laba kotornya teman-teman ya. Jadi ini ya, sebelum pajak nih teman-teman ya. Jadi dari sini, ini laba rugi penghasilan sebelum pajak, ini dikalikan 5% itu untuk dibagi ke induknya teman-teman. Ini sudah kesepakatan teman-teman ya. Dan ini dicatat sebagai beban lainnya ya. Jadi ini pasti akan selalu minus teman-teman ya. Pendapatan beban lain-lain ini akan selalu minus minimal 5% dari pendapatan ini teman-teman ya. Dan ini kan masih ada yang tadi yang sama PT yang satunya lagi ya. Jadi ini nggak dipisah, jadi kita nggak bisa tahu mana seberapa besar yang punya Adi, seberapa besar yang punya PT yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi income statement di tahun 2022 ini ya, secara sekilas profitnya cukup bagus, naik teman-teman ya, secara persentase naik 10,7% ya. Jadi dari 33,9 ini ke sini ini naik 10,7% dan secara pendapatan naik 53%. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu kita akan cek dari balance sheet-nya. Nah, kalau kita cek dari balance sheet-nya dari 2018 ini naik terus teman-teman ya, asetnya terakhir 5,98 triliun di akhir tahun 2021, terdiri dari liabilitasnya 3,88 dan ekuitasnya 2,1. Kalau kita cek teman-teman ya, liabilitasnya ini naik terus teman-teman ya. Dan 2021 ini sudah melebihi dari ekuitasnya. Nah, gimana di kuartal 2 2022? Kalau kita cek asetnya naik ya. Dari akhir tahun 2021 5,98 jadi 6,2 triliun. Liabilitasnya turun teman-teman dari 3,88 ke 382 dan ekuitasnya bertambah teman-teman dari 2,1 menjadi 2,3. Ini karena ada IPO teman-teman ya. Ya, IPO-nya kan 200 miliaran ya. Dan kalau kita bandingkan liabilitas dibanding ekuitas ya, itu 1,6. Jadi ini cukup beresiko teman-teman ya. Kalau kita cek di sektor dan industrinya, rata-rata itu adalah 0,61. Jadi ini termasuk yang beresiko. Namun karena ini anak usahanya BUMN, tentu saja itu resikonya mungkin saja bisa diabaikan ya. Karena ini anak usahanya dari BUMN. Yang pasti mendapatkan fasilitas dari bank-bank BUMN juga. Oke, kemudian kita akan masuk ke cash flow statement-nya. Tahun 2018 positif, 2019 positif, 2020 ini pandemi mulai negatif dan negatif teman-teman ya. Kemudian kalau dari aktivitas investasi ini selalu membeli tanah teman-teman ya, rajin membeli tanah untuk melakukan investasi karena memang usahanya itu kan memang harus memiliki tanah ya untuk properti. Kemudian kalau dari pendanaan ini akan selalu positif ya. Kenapa?
Karena arus kasnya masih negatif dan dia selalu berinvestasi. Dananya pasti dari peminjaman teman-teman ya. Dan ini adalah nilai kas dan setara kasnya ini ada juga sedikit ya. Nilai nominalnya di bawah 100 miliar. Padahal kita cek kalau dia investasi juga pasti 300 miliar. Ya, ini sampai 900 miliar, sampai 100 triliun teman-teman ya. Pastinya ini akan terus mencari dana selama arus kas dari aktivitas operasinya masih negatif ya, meskipun tadi mencetak laba teman-teman ya. Jadi sekali lagi laba itu belum tentu menghasilkan cash teman-teman ya. Karena ini di sini kita cek ternyata cashnya dalam setahun negatif meskipun di tahun tersebut mencetak laba. Oke, bagaimana sih di tahun 2022 ini? Kan tadi ini tahun 2021 ya. Nah, ini masih negatif. Kita cek di tahun 2022. Ternyata masih negatif teman-teman ya. Jadi arus kas dari aktivitas operasinya ini masih negatif. Penerimaan dari pelanggannya sudah lebih besar ya daripada pembayaran pemasok. Kalau yang 2021 dan 2020 itu penerimaan pelanggannya lebih kecil, tapi ini sudah lebih besar. Namun untuk membayar gaji dan beban operasi dan lain-lain ini masih minus ya. Jadi sudah ada perbaikan dari sisi penerimaan dari pelanggan versus pembayaran ke pemasok teman-teman ya. Kemudian kita cek dari arus kas investasi ini masih rajin ya, perolehan tanah dalam pengembangan masih rajin berinvestasi, dan tentu saja ini juga pasti ada hutang teman-teman ya, karena tadi arus kasnya operasi masih negatif, pasti ada penerimaan pinjaman bank lagi. Di sisi lain dia harus membayar utang yang sudah di masa lalu. Ada obligasi juga, dia menerbitkan obligasi di tahun 2022 ini, plus tadi ada dana IPO ya, dan jadi ini positif 265 miliar teman-teman ya. Jadi masih sama ceritanya untuk cash flow statementnya tahun 2022 ini, meskipun dari aktivitas operasi sudah cukup ada perbaikan namun belum terlalu signifikan. Oke, kalau dari sisi dividen ini sebenarnya cukup unik ya, karena begitu IPO langsung bagi dividen ya. Harga saat ini 76 ya, dividennya 1,17, namun ini sudah lewat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini juga nggak bisa dianggap seperti ini sih, karena ini sudah lewat ya. Yieldnya 1,5% kalau dibandingkan dengan harga saat ini teman-teman ya. Nah, ini dia membagikan rasionya 20%-an kalau nggak salah ya dari profit laba 2021. Nah, ini kan juga cukup unik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi arus kasnya negatif malah sempat-sempatnya membagi dividen. Jadi ini nggak tahu apakah ini kewajiban, karena kan pengendalinya juga adikarya ya. Apakah ini kewajiban dari induknya? Kita nggak ngerti. Cuman kalau ini perusahaan swasta tentu saja saya pertanyakan pasti ya. Ngapain membagi dividen di saat dia butuh dana, dan di saat dia butuh dana dia berhutang ke bank, ngapain bagi dividen seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Seperti biasa kami akan coba bantu jawab. Teman-teman boleh memiliki pendapat yang berbeda ya. Kalau kita cek tadi ya, dari sisi kinerja ini sebenarnya selalu mencetak laba bersih ya, meskipun dalam situasi pandemi. Di kuartal 2 2022 mulai menunjukkan adanya kenaikan kinerja dibanding dengan tahun lalu. Kalau kita cek dari sisi balance sheet-nya, posisi liabilitasnya berarti 1,6 kali dari ekuitas, menunjukkan bahwa perusahaan ini cenderung beresiko ya teman-teman ya. Dari sisi arus kas tadi selalu menghasilkan kas negatif sejak pandemi dan rajin dalam membeli tanah walaupun pembelian tanahnya berasal dari dana hutang. Ya, meskipun kalau hutang-hutang seperti ini sih sebenarnya kalau menurut kami ya, kalau misalnya dia selama masih BUMN sih masih bisa diabaikan sih ya, bisa diabaikan. Contohnya aja kayak Garuda Indonesia ya, dimana harusnya itu kalau perusahaannya bukan milik pemerintah sudah pasti adalah perusahaan yang bangkrut teman-teman ya. Namun karena itu milik pemerintah ya pasti ada pertolongan dari pemerintah, dari BUMN ya, karena dia BUMN ya, kira-kira seperti itu. Namun itu juga nggak menjamin 100% ya teman-teman ya. Oke, jadi menurut kami apakah fundamental perusahaan ini kuat? Menurut kami ADCP tidak memiliki fundamental yang kuat untuk saat ini ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan kedua, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Oke, kalau kita cek ya, ekuitasnya di kuartal 2 2022 ada 2,39 triliun, atau kalau kita bagi per lembar sahamnya 107,57. Harga yang ditawarkan market saat ini adalah 1,69 triliun atau 76 per lembar saham. Dengan kata lain kita hanya membayar 0,7 atau diskon 30% dari nilai bukunya teman-teman ya. Artinya ini setelah price to book value sebenarnya murah teman-teman ya. Namun kalau kita cek dari labanya, kita pakai yang annualized ya teman-teman ya. Karena kalau kita pakai yang 12 bulan ke belakang kan tadi kita cek ada pendapatan yang cukup signifikan dari pendapatan lain-lain. Jadi kita nggak kurang valid lah ya. Kita validnya yang sekarang aja.
Ya, 75 miliar kalau kita setahunkan di tahun 2022 ini atau 3,38 per lembar sahamnya. Jadi kita kalau beli di harga saat ini, di harga 76 itu akan balik modal secara perusahaan 22 tahun sejak kita membeli saham ini. Ya, jadi kalau secara dari PER ini sebenarnya cukup mahal. Namun karena ini sektornya adalah sektor properti, di mana sektor properti memang lagi terpuruk dan belum bangkit-bangkit, ya tentu saja ini akan segera mengecil. Kita cek batu bara ya, dulu pernya kan juga tinggi-tinggi, begitu harga batu bara naik euforia, sekarang pernya rendah-rendah teman-teman ya, bisa berubah secara drastis. Nah begitu pula dengan properti nih, kalau misalnya dari properti nanti tiba-tiba demand-nya besar ya, permintaannya naik, otomatis pernya akan mengecil teman-teman ya, dan justru di saat pernya besar inilah kita bisa membeli saham ini. Jadi menurut kami apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak dibayar? Menurut kami ini layak dibayar. Kenapa? Karena tadi price to book value di bawah dan ini pernya memang karena kondisi dari sektornya sendiri yang sedang terpuruk ya teman-teman ya, bukan dari kinerja perusahaannya. Oke, silakan teman-teman kalau memiliki pendapat yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya teman-teman ya. Dari seasonality analysis ini datanya karena pasti belum lengkap, baru IPO bulan ini, tahun ini, pastinya belum bisa kita gunakan ya. Namun kita bisa cek dari sini teman-teman ya. Sejak IPO pertama kali ternyata harga sahamnya tiap bulan selalu turun dan bulan Agustus ini baru mulai naik nih teman-teman ya. Ya bisa jadi di akhir tahun nanti bisa dinaikkan atau diturunkan lagi. Nah nanti kita cek teman-teman ya dari sisi bandarmologinya seperti apa. Karena kalau dari sisi seasonality probabilitasnya belum kelihatan. Oke, kita akan langsung masuk aja ke bandarmologi analisis. Kita cek ya ini dari sejak IPO teman-teman ya. Sampai saat ini kalau kita lihat grafiknya, overlay-nya ini pasti sedang terjadi distribusi. Ya jadi sejak IPO ini malah buang barang besar-besaran teman-teman ya. Dan kita cek di broker summary-nya, ternyata betul broker aset, GR, AG ini buang barang ya, dan yang menampung ini semuanya adalah broker yang digunakan oleh retail. Jadi ini retail sampai hari ini dari IPO masih rajin dalam mengakumulasi atau mengumpulkan saham ini teman-teman ya. Oke, kita cek di bulan ini saja teman-teman ya. Kalau di bulan ini saja ternyata sudah ada retail yang melakukan cut loss nih teman-teman ya. Namun masih ada yang melakukan pembelian ya, jadi ada yang cut loss, ada yang melakukan pembelian, sudah mulai terpecah arusnya. Nah kita cek teman-teman ya, di sini ada yang menarik, ada ZP dan BK yang mulai masuk teman-teman ya. Nah kita cek di overlay asingnya teman-teman ya. Kalau kita cek di overlay asing dana foreign flow, ternyata ini tanggal 26 Juli ada buang barang sangat besar. Kalau kita cek ini AG langsung buang barang ya 1,3 miliar dengan average-nya 74 ya. Ini ditampungnya broker-broker lokal teman-teman ya, retail juga. Kemudian kita cek di selanjutnya tanggal 27 Juli. Nah ini yang menarik teman-teman ya tadi ya. Ini mulai broker-broker retail mulai ada yang cut loss, ada yang masih mengumpulkan, dan yang menarik di sini adalah broker ZP dan CBK ternyata per tanggal 27 Juli sudah mulai masuk ke saham ini sehingga membuat overlay-nya naik. Meskipun tadi kepemilikan asing masih sangat kecil ya, kalau misalnya dia akumulasi di bawah mungkin saja tiba-tiba dia menguasai persentase free float yang ada di masyarakat teman-teman ya. Namun ini masih terlalu kecil datanya teman-teman ya. Belum bisa kita bilang sebuah akumulasi karena kalau kita cek nanti di likuiditasnya juga masih hanya sekitar 2M per hari. Jadi untuk mendapatkan segini ya cukup bagus sih teman-teman ya, secara dari persentase likuiditas per harinya. Oke, dari sisi bandarmologi kesimpulannya ya secara garis besar sedang terjadi distribusi ya. Namun ini ada yang satu yang menarik yang mungkin perlu di watchlist teman-teman ya. Ada dua broker asing yang mulai masuk di harga bawah dan harganya ini 77 dan 78 teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke sisi teknikalnya teman-teman ya. Bagaimana range pergerakan harganya? Kalau kita lihat ini MA 200 belum muncul ya, karena memang belum 200 hari. Ini MA 50 teman-teman ya. Kalau kita cek teman-teman ya, dia hanya bergerak di range ini teman-teman ya. Bergeraknya di range ini, bolak-balik. Nah, sekarang ada di harga 76 tadi di sesi 1 di hari ini. Jadi mungkin saja kalau teman-teman nonton video ini sudah berubah harganya, kemungkinan ya range-nya akan bergerak di antara 72 sampai 83 saja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat tadi ada asing yang sedang masuk, kemungkinan ya kalau dia masuk akan dipertahankan di daerah sini terus ya, atau bahkan bisa cenderung diturunkan lagi, ataupun kalau misalnya naik pun mungkin sampai di 83 saja. Oke, dan ini resiko terendahnya adalah di 34,22% teman-teman ya, artinya nih saham ke 50 ya. Sebenarnya ini kalau secara
risk to reward kalau mau berspekulasi di saham ini cukup menarik teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita beli di harga 76 ya, resiko maksimal floating loss adalah 34,22%, di mana ini harga 50 teman-teman ya. Jadi batas maksimal resiko kita dari 34,22%, namun kita memiliki potensi kalau misalnya sektor properti bangkit ya potensinya unlimited ya, kita nggak pernah tahu all time high-nya akan menjadi berapa di saham ini. Namun ya sekali lagi itu spekulasi ya teman-teman ya. Bisa nyangkut di 50 atau bisa profit dengan apa? Minimal harga IPO-nya aja lah ya teman-teman ya. Itu sudah lumayan profitnya. Oke, ini dari sisi range pergerakan harganya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi likuiditas sahamnya, ini per hari diperdagangkan 25,25 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya tadi ya 1,9 miliar per hari. Jadi ini likuiditasnya cukup kecil. Jadi kalau orang mau akumulasi dalam jumlah besar ya kemungkinan butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau akumulasinya butuh waktu yang lama, kemungkinan harganya akan bergerak di sini-sini aja. Ya, nggak naik-naik dulu, karena kalau akumulasi nggak mungkin dinaikkan dulu teman-teman ya. Oke, dari kami itu saja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.